Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Solihati Aziz, Prodi Perbankan Syariah kelas B. Tujuan video saya kali ini ingin memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah usul fikih tentang kias. Yang pertama, pengertian kias. Kias adalah metode berpikir untuk menemukan petunjuk makna yang sesuai dengan kabar yang sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Cara mengoperasikannya, kias ini yakni dimulai dengan mengeluarkan hukum yang ada pada kasus yang disebutkan dalam nas. Setelah itu, kita teliti ilatnya. Yang kedua, unsur-unsur kias. A. Suatu wadah atau hal yang telah ditetapkan sendiri hukumnya oleh pembuat hukum. Hal ini disebut dengan makis alaihi atau asyal atau musyabbah bihi. B. Suatu wadah atau hal yang belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam nas syara. Ini disebut dengan makis atau furu atau musyabbah. C. Hukum yang disebutkan sendiri pembuat hukum atau syari pada asal. Berdasarkan kesamaan asal itu dengan furu, dalam ilatnya para mujtahid dapat menetapkan hukum pada furu, disebut hukum asal. D. Ilat hukum yang terdapat pada asal dan terlihat pula oleh mujtahid pada furu. Yang ketiga, dalil hukum kias. A. Kelompok jumhur ulama yang menjadikan kias sebagai dalil syara. Kelompok ulama Zahiriyah dan Syiah Imamiyah yang menolak penggunaan kias secara mutlak. Kelompok yang menggunakan kias secara luas dan mudah. Yang keempat, syarat-syarat kias. Yang pertama itu ada asal atau pokok. A. Adanya asal harus lebih dahulu dari cabang atau far'un. B. Asal sudah mempunyai hukum yang ditetapkan dengan nas. Yang kedua, ada far'un atau yang berarti cabang. A. Adanya cabang tidak boleh dahulu daripada asal. B. Cabang tidak mempunyai ketentuan hukum sendiri. C. Ilat yang terdapat pada cabang harus sama dengan ilat yang terdapat pada asal atau pokok. D. Hukum yang ditetapkan atas cabang harus sama dengan hukum asal. Yang ketiga, ilat atau titik persamaan atau alasan. Yang A. Ilat harus tetap berlaku. Yang B. Ilat harus berpengaruh terhadap hukum. Yang C. Ilat harus terang dan tertentu. Yang D. Ilat tidak berlawanan dengan nas. Yang kelima, rukun kias. A. Kias aslahu atau pokok, sumber hukum yang berupa nas-nas yang menjelaskan tentang hukum atau wilayah tempat sumber hukum. B. Al-far'u atau cabang, yang berarti sesuatu yang tidak ada ketentuan nas. C. Al-hukum, yaitu hukum yang dipergunakan kias untuk memperluas hukum dari asal ke far'u atau ke cabang, dari pokok ke cabang. D. Al-illah atau sifat. Ilat adalah alasan serupa antara asal dan far'u. Yang keenam, macam-macam pembagian kias. Pembagian kias dari segi kekuatan ilat yang terdapat pada furu
dibandingkan pada ilat yang terdapat pada asyal. Yang pertama kias aulawi, yang kedua kias musawi, yang ketiga kias adwan. Yang kedua, pembagian kias dari segi kejelasan ilatnya ada dua, yakni kias jali, yang kedua kias khalfi. Kemudian pembagian kias dari segi keserasian ilatnya dengan hukum ada dua juga. Yang pertama kias muatsir, yang kedua kias mualim. Berikutnya, pembagian kias dari segi dijelaskan atau tidaknya ilat pada kias itu. Ada 3 bagian. Yang pertama, kias makna atau kias dalam makna asyal. Yang kedua, kias ilat. Yang ketiga, kias dilalah. Kemudian yang terakhir, pembagian kias dari segi metode atau masalik yang digunakan dalam asal dan dalam furu. Ada 4. Yang pertama kias ikhalah, yang kedua kias sabah, yang ketiga kias sabaruh, dan yang terakhir kias tard. Poin yang terakhir, yang ke-8, yaitu contoh kias dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaan kias dalam kehidupan sehari-hari yaitu meminum khamar atau arak yang perbuatannya telah ditetapkan oleh nas dan jelas-jelas hukumnya yaitu haram. Berdasarkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90, sebab khamar adalah minuman yang memabukkan, maka dikiaskan atau disamakan kepada setiap minuman lain seperti anggur. Baik, itulah hasil resum atau ringkasan tentang materi kias dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih sudah mau menonton tugas akhir semester saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.